Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah kisah dari Karjan Malang. Karjan Malang. Pesugihan. Wanita itu pengikut aliran sesat. Setiap malam bulan purnama, di tengah malam, selalu ia keluar berputar-putar mengitari rumahnya dengan bertelanjang. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas-sami'ul 'alim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ritual pesugihan bertelanjang bulat mengitari rumah di bawah cahaya bulan purnama. Ada sebuah berita duka tersebar di satu sekolah. Tersiarlah seorang anak yang duduk termenung seorang diri. Umurnya masih menginjak 14 tahun. Gagah rupawan wajahnya, idaman setiap gadis-gadis di sekolahnya. Cemerlang otaknya dan pandai juga ia bermain musik. Tapi sudah seminggu ini murung, tampak menggelayuti cakap wajahnya. Tiada bicara dan tiada bersemangat juga belajarnya. Pandangannya kosong dan sebentar-sebentar berkaca-kaca matanya. Terkadang juga tiada mampu ia membendung air matanya. Beberapa buku pelajarannya basah dikarenakan tetesan air mata itu. Banyak temannya berusaha menghiburnya, mengajaknya bermain, tapi tidak ada seorang pun yang sanggup membujuknya. Akhirnya, pasrahlah mereka. Ditinggalkannya dia sendirian. 3 hari berlalu, kemudian tersiarlah juga dari mulut beberapa temannya bahwa bapak dari anak itu telah meninggal dunia. Kematian yang tidak wajar, yaitu dengan jalan membunuh dirinya. Mendengar berita tersebut, terkejut juga semua yang turut mendengarnya. Memanglah kehendak takdir, mau dikata apa. Kita manusia terkadang tidaklah sanggup untuk menolak suratan takdirnya. Dalam agama Islam memang diajarkan, tiadalah orang boleh menyakiti dirinya sendiri, ataupun apa yang dikenal dengan namanya bunuh diri. Itu juga menjadikan sebagian pelayat yang datang ke rumahnya terlihat sedikit sekali, karena orang tidak sudi untuk mendoakannya. Percuma didoakan, tidaklah sampai itu permohonan kita kepada Tuhan. Tapi itu adalah dari sisi agama. Coba lihat dari sisi kemanusiaannya atau humanismenya. Apakah keluarga yang ditinggalkannya tidak akan merasa sedih karena kehilangan? Apakah juga berdosa mereka? Bersalahkah jika luangkan waktu sekedar menemani barang sejenak untuk meringankan beban penderitaannya? 4 hari setelah kematian ayahnya, satu rombongan pelayat tampak datang di depan rumahnya. Terlihatlah satu orang tamu berada di dalam rumah. Mengetahui ada rombongan yang baru datang, dia pun lekas-lekas untuk undur diri. Serempak para rombongan berucap, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab seorang penghuni rumah, yaitu seorang ibu parubaya dengan kondisi yang tidak begitu terawat. Rambutnya sedikit acak-acakan dan pakaiannya juga tidaklah begitu nyaman untuk dipandang. Mari, silakan duduk," tawarnya. "Iya bu, terima kasih." Duduklah semua pelayat itu di hamparan karpet berwarna biru dengan terlihat sedikit debu berterbangan tersorot sinar matahari. Nampak sedikit kotor, mungkin karena yang punya rumah belum sempat untuk membersihkannya. "Kami semua turut berduka cita, Bu." Mendengar hal itu, nampak matanya berkaca-kaca dan sedikit sesenggukan menerima para tamunya. Dengan segera ia merapihkan raut wajahnya yang tampak sedikit berantakan. "Mohon maaf sebelumnya, Bu. Bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai seperti itu?" Salah seorang mencoba memecah kesunyian. Ia pun mencoba menguatkan hatinya. Diingat-ingat kejadiannya. Kemudian berucaplah kata demi kata, walaupun hal itu amatlah keluh di lidah. Tapi dia bersyukur bahwa dengan menceritakan apa yang dialaminya, pastilah akan sedikit berkurang beban pikirannya, karena ada juga orang yang diajak untuk ikut berbagi. Di dalam rumah jugalah nampak sedikit keanehan. Suasananya tidak seperti rumah-rumah pada umumnya, agak singup, tidak nyaman atau angker. Apa karena ventilasi udaranya tidak teratur?
tapi semua ventilasi terlihat teratur penempatannya. Seorang anak kecil si pelayat nampak juga sedikit ketakutan berada di rumah itu, tapi kemudian berangsur agak tenang tingkah lakunya. Dibimbinglah ia agar tak perlulah merasa takut, karena ibunya selalu akan menyertainya. Setelah dia rasa kuat untuk mengatur emosi kesedihannya, dia pun menceritakan kejadiannya. Begini awalnya, saya sama bapaknya Satria menikah, terpaut jauh juga umurnya. Saya janda beranak 2, sedangkan bapaknya adalah seorang pemuda. Ia sangat mencintai saya, benar-benar serius tekadnya, dan akhirnya dia melamar saya. Kami pun menikah dengan umur yang tidak seimbang, tapi yang namanya cinta tidaklah kenal itu semua. Setahun menikah, kami pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Amatlah senang saya, karena anak saya yang pertama adalah perempuan, kedua perempuan, dan akhirnya Tuhan mengabulkan kepada kami anak laki-laki. Untuk berucap rasa syukur kepada Tuhan, kami akhirnya mengundang sebuah hiburan pertunjukan wayang kulit sehari semalam suntuk. Dari cerita-cerita pewayangan tersebut, kemudian terbesitlah untuk memberi nama anak kami Ksatria, berharap ia bisa menjadi anak laki-laki yang tangguh. Dan karena kami pun sangat mendambakan kehadiran anak laki-laki, ya terkabullah Ksatria yang ditunggu-tunggu itu telah hadir di antara kami. Saya dan bapaknya Ksatria sempat mendirikan usaha grosir sandang pangan. Awal-awalnya sih maju, tapi lama-kelamaan usaha pun ditimpa kebangkrutan dan jatuhlah kemiskinan menimpa keluarga kami. Kehidupan berbalik 180 derajat. Sekeluarga tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana, karena tiada mampulah kami menyewa rumah kontrakan yang layak. Akhirnya, karena desakan ekonomi, pergilah saya merantau ke luar negeri untuk menjadi TKW, tenaga kerja wanita, diajak salah seorang teman. Di negeri rantau, saya kumpulkan sedikit demi sedikit jerih payah di sana, dan akhirnya rumah kami yang telah disita bank dapat kami lunasi pembayarannya. Kemudian saya kembali meneruskan usaha yang dulu pernah kami jalani. Alhamdulillah, kesuksesan pun berpihak pada kami, dan saya pun membeli beberapa rumah lagi untuk sengaja saya kontrakan di beberapa tempat. Bapak Ksatria lain lagi pemikirannya. Ia berinisiatif untuk mempunyai usaha sendiri, yaitu jual beli kendaraan bermotor second. Join dengan temannya. Tapi anehnya, bapaknya Satria ini saya kasih modal tiada mau dia terima. Saya sedih. Kenapa saya sebagai istrinya tidak dianggap? Saya ada sedikit uang untuk bersama-sama membangun usaha. Dia tidak mau juga. Dia nekat untuk meminjam uang keluarga bapaknya, sekitar 30 juta untuk usaha tersebut. Masuklah uang itu ke dalam usaha jual beli motor bersama temannya itu. Usaha itu pun berdiri. Ternyata ada saja kendala yang dihadapinya. Temannya menipunya. Dibawa larilah uang itu. Hal itulah yang membuat bapaknya Ksatria menjadi teramat stres. Dimarahilah dia sama bapaknya dan saudara-saudaranya. Saya tawarkan uang saya untuk membayarnya, tapi tetap dia tolak. Pernah suatu ketika diutarakan sebuah niat buruk kepada saya. Begini, Bu, sebaiknya saya mati saja. Saya tidak kuat menghadapi kemarahan bapak dan saudara-saudara saya yang ditimpakan kepada saya. Saya malu, Bu. Sepertinya sial terus adanya pada diri ini. Saya berpikir juga, tidak adalah bakat hidup saya untuk membuka sebuah usaha. Semua serba tiada hasil, musnah semua. Dengan mata berkaca-kaca, berkata, Pak, jangan ngomong begitu. Tidak baik, Pak. Ingat, Pak, ingat. Saya mencoba untuk menenangkannya. Selang beberapa waktu, kebingungan bapak semakin menjadi. Bertambah murunglah wajahnya. Tapi sedikit disibukkannya dirinya. Dia masih mau pergi ke ladang, mengolah ladang tebu keluarga bapaknya. Suatu ketika, diajaklah Ksatria pergi untuk membantu menjabuti ilalang yang tumbuh di sekitar tanaman tebu. Bersama saya juga ikut ke ladang. Ketika sang surya sedang terik-teriknya berada tepat di atas kepala, saya berpamitan untuk pulang, dan tinggallah dia bersama Ksatria. Tidak ada firasat apapun pada saat itu.
Saya pun pulang kembali ke rumah. Selang beberapa waktu terdengar sebuah teriakan yang sangat keras sekali dari kejauhan. Suara yang benar-benar akrab di telinga saya. Ya, itu suara anakku. Bu, ibu, bapak, bu, bapak. Larilah saya menuju ke sumber suara tersebut dan mendapati Satria sedang memangku bapaknya. Kenapa teriak? Kenapa dengan bapak? Nggak tahu bu, tiba-tiba bapak jatuh, pingsan bu. Pak, bapak, bangun pak. Terlihat banyak busa di mulutnya. Melotot matanya seperti menahan kesakitan yang teramat sangat. Terlihat di sampingnya, tergeletak sebuah cairan di dalam botol minuman kemasan. Tinggal sisa-sisa cairannya. Habis sepertinya, ditenggak semua oleh bapaknya. Setelah tercium baunya, ternyata cairan itu adalah insektisida, racun pembasmi serangga yang sengaja dia masukkan ke dalam botol plastik kemasan untuk mengelabui kami. Iya, bapak telah meminum racun itu. Segeralah saya bawa dia ke rumah sakit. Dengan bantuan pihak rumah sakit, sedikit tertolonglah dia dan dengan suara terputus-putus ia pun berkata, Ibu, iya pak, jawab saya. Nampak Satria memeluk dada bapaknya. Maafkan aku bu, aku berbuat seperti ini karena aku tidak kuat lagi menerima ini semua. Kasihan Tria pak, kalau bapak meninggal, dia tidak berbapak. Tiba-tiba mendadak tubuhnya menggigil, dingin sekali, suhu seperti pada lemari es. Pucat wajahnya putih seperti kapas. Kemudian terdengar kembali lirih suaranya. Bu, aku kedinginan sekali bu, selimutilah aku bu. Aku peluk dia, dan terlihat Tria hanya bisa menangis terisak-isak di bawah telapak kaki bapaknya. Waktu pun berlalu. Apalah mau dikata, tidak kuatlah badannya untuk menolak racun-racun yang telah menyebar di seluruh darahnya. Walaupun sudah banyak masuk penangkal racun ia minum, darahnya sudah bercampur dengan racun serangga. Dan akhirnya ia pun menghembuskan nafas dalam kesakitan yang teramat sangat. Masih dalam pelukanku, teriakan tangis kesatria tidak terbendung. Suaranya keras sekali bagai halilintar yang menggelegar. Pilu ceritanya, laksana trompet malaikat maut sedang berputar-putar di kamar rumah sakit yang terlihat putih, seputih wajah bapak. Tidaklah dapat tergambar penderitaannya kala itu. Seperti teriris tubuh ini mendengarnya. Itulah ceritanya. Sekarang tinggallah saya dan 3 anak saya yang akan menjalani kehidupan ini tanpa ada seorang laki-laki pelindung dalam keluarga ini. Mendengar penuturannya, semua pelayat turut berduka cita yang teramat sangat mendalam. Nampak juga sebagian pelayat ada yang berkaca-kaca matanya demi ikut merasakan kesedihan yang sedang mengujinya. Kemudian mereka pun undur diri dan berpamitanlah perwakilan dari para pelayat itu. Kami hanya bisa mendoakan semoga arwah bapak tenang di alam sana dan tidaklah lupa doa anak soleh akan selalu menemaninya di dalam kubur. Tak lupa diberikanlah bingkisan sedikit untuk sekedar mengobati duka yang menyelimutinya. Di sisi lain, berita-berita miring pun kemudian terdengar sayup-sayup memberitakan sebuah berita yang selama ini membuat kami menjadi beroleh rasa penasaran. Wanita itu adalah pengikut aliran yang tidak benar. Dikatakanlah setiap malam bulan purnama, pada pertengahan malam, selalu ia keluar berputar-putar mengitari rumahnya. Maaf, dengan bertelanjang dada. Berita itu keperoleh dari tetangga-tetangga di kanan kirinya, yang jaraknya memang lumayan agak berjauhan, dan pastinya pernah melihat ritual yang dilakukan wanita itu. Sampai-sampai dibuatlah kesimpulan bahwa kekayaan yang diperoleh selama ini adalah yang berhasil wanita itu buat beli rumah di mana-mana, dan dia kontrakan kepada orang. Lancar semua usahanya, sehingga melebihi kekayaannya dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lainnya yang lebih dulu memperoleh kesuksesan itu. Apakah itu tidak benar-benar membuat kecurigaan orang? Mereka sebut wanita itu telah memperoleh ilmu pesugihan yang selama ini dijalankannya. Keluarlah sebuah perjanjian antara manusia dengan roh gaib akan kekayaannya itu. Dilakukanlah dengan jalan memberikan persembahan tumbal dari salah satu anggota keluarganya. Salah satunya akan tertimpa kematian. Aku tiadalah sedikit pun mempercayai hal tersebut.
suara syakwa sangka yang berterbangan di antara mulut-mulut para tetangga yang iri terhadap kekayaan yang diperoleh wanita tersebut. Semua kuserahkan padanya bahwa apa-apa yang dilakukan manusia yang benar dan salah, pastilah semuanya akan ada hasil untung dan ruginya. Dan kejadian ini di tahun 2012 silam. Demikianlah dari Karjan Malang. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum.